Bayangkan sebuah perang. Tanpa suara ledakan, tanpa peluru yang melesat. Musuh tak terlihat, bersembunyi di dalam udara yang kita hirup, di sentuhan yang kita lakukan. Inilah kisah mengerikan ketika penyakit mematikan dijadikan senjata. Selamat datang di Perang Tak Terlihat. Kita mulai dengan salah satu babak tergelap dalam sejarah perang biologis. Unit 731 Kekaisaran Jepang. Antara tahun 1932 hingga 1945, di Manchuria, sebuah program rahasia beroperasi di bawah payung Kekaisaran Jepang. Unit 731, nama program itu, melakukan eksperimen biologis yang tak terbayangkan terhadap tahanan perang dan warga sipil. Patogen mematikan seperti wabah pes, kolera, dan antraks menjadi bahan uji coba mereka. Salah satu eksperimen mengerikan melibatkan penyebaran wabah pes melalui kutu, dilepaskan di wilayah permukiman. Desa-desa juga menjadi sasaran penyebaran kolera, mengubah komunitas menjadi medan perang biologis. Ribuan orang diyakini menjadi korban langsung dari kekejaman ilmiah ini. Program Unit 731 ini berhasil disembunyikan selama bertahun-tahun setelah Perang Dunia II berakhir, dan menjadi salah satu babak terkelam, serta pengingat mengerikan akan bahaya perang biologis modern. Bergerak mundur ke tahun 1346, kita akan membahas peristiwa pengepungan Kaffa. Kota Kaffa, yang kini dikenal sebagai Feodosia di Crimea, menjadi saksi bisu taktik perang biologis awal. Pasukan Mongol yang mengepung kota ini, kabarnya terjangkit wabah pes atau Black Death. Dalam upaya brutal untuk menembus pertahanan Kaffa, mereka melemparkan mayat korban pes ke dalam kota yang dikepung. Taktik mengerikan ini diduga kuat membantu penyebaran Black Death dari Asia ke Eropa melalui jalur perdagangan. Meskipun detail sejarahnya masih diperdebatkan oleh para sejarawan modern, peristiwa Kaffa sering disebut sebagai salah satu contoh awal penggunaan penyakit sebagai alat perang. Bergeser ke era Perang Dingin, kita mengungkap program senjata biologis Uni Soviet, Biopreparat. Meskipun Uni Soviet menandatangani Konvensi Senjata Biologis tahun 1972, secara diam-diam mereka mengembangkan program senjata biologis besar-besaran. Antraks, cacar, dan tularemia menjadi fokus utama penelitian dan pengembangan mereka. Pada tahun 1979, sebuah insiden mengerikan terjadi di Sverdlovsk, kini Yekaterinburg. Kebocoran antraks dari fasilitas militer menewaskan puluhan orang, menyebabkan kepanikan besar. Selama bertahun-tahun, pemerintah Soviet menyalahkan daging terkontaminasi sebagai penyebabnya. Baru setelah puluhan tahun berlalu, kebenaran terungkap. Itu adalah kecelakaan fasilitas senjata biologis rahasia. Kisah Sverdlovsk adalah pengingat betapa bahayanya program rahasia semacam itu bagi rakyat sendiri. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki program senjata biologisnya sendiri. Dimulai pada tahun 1943, di tengah kekhawatiran akan Jerman dan Jepang yang mengembangkan senjata serupa. Pusat penelitian utama berada di Fort Detrick, Maryland. Di sana, penelitian dilakukan terhadap patogen seperti antraks, toksin botulinum, dan tularemia. Namun, pada tahun 1969, sebuah keputusan bersejarah dibuat oleh Presiden Richard Nixon. Secara resmi, ia menghentikan program senjata biologis ofensif Amerika Serikat. Dia juga memerintahkan penghancuran semua stok senjata biologis yang ada. Langkah ini membuka jalan bagi Konvensi Senjata Biologis Global, sebuah upaya penting untuk mencegah penyebaran senjata mengerikan ini. Kembali lagi ke masa lalu, tepatnya tahun 1763, di tengah konflik kolonial Amerika Utara. Terjadi catatan kontroversial tentang penggunaan selimut cacar sebagai alat perang. Dalam konflik antara pasukan Inggris dan penduduk asli Amerika, khususnya di sekitar Fort Pitt, terdapat laporan bahwa selimut dari rumah sakit cacar diberikan kepada suku-suku tertentu. Tujuannya jelas, untuk menyebarkan penyakit mematikan di antara musuh. Para sejarawan masih memperdebatkan skala dan efektivitas taktik ini. Namun, peristiwa ini sering dikutip sebagai salah satu contoh awal perang biologis.
Kasus ini menunjukkan betapa awal manusia telah mempertimbangkan penyakit sebagai senjata perang. Terakhir, kita melihat ke era modern dengan kisah sekte Aum Shinrikyo di Jepang tahun 1990-an. Kelompok teroris ini dikenal karena serangan gas sarin di Tokyo. Namun, sebelum serangan kimia itu, Aum Shinrikyo juga mencoba mengembangkan senjata biologis. Mereka berusaha menggunakan antraks dan toksin botulinum. Beruntungnya, upaya biologis mereka gagal total karena kurangnya kemampuan teknis yang memadai. Kasus ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bagaimana kelompok non-negara pun berupaya memanfaatkan patogen untuk teror. Sebuah ancaman yang terus membayangi dunia hingga saat ini, menuntut kewaspadaan global. Dari Unit 731 hingga Aum Shinrikyo, sejarah perang biologis adalah rentetan peringatan kelam. Kekuatan mematikan penyakit ketika dimanipulasi oleh tangan manusia dapat menghadirkan kehancuran tak terbayangkan. Setiap contoh yang kita bahas adalah pengingat betapa rentannya peradaban kita. Dan mengapa upaya internasional untuk mencegah pengembangan senjata biologis sangat krusial? Konvensi senjata biologis, meskipun tidak sempurna, menjadi benteng pertahanan penting. Namun, kewaspadaan harus terus ditingkatkan, mengingat kemajuan pesat dalam bioteknologi. Potensi penyalahgunaan pengetahuan ilmiah tetap menjadi ancaman global yang nyata. Kita telah melihat bagaimana perang tak terlihat ini berulang sepanjang sejarah. Dari panah beracun zaman kuno hingga senjata biologis skala industri, setiap kasus meninggalkan luka yang mendalam. Tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi kemanusiaan. Mengingat kisah-kisah ini adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa sejarah tidak terulang kembali. Masyarakat internasional harus terus bersatu untuk memantau, mencegah, dan menanggapi setiap ancaman biologis, baik itu dari negara maupun kelompok non-negara. Perlindungan terhadap perang tak terlihat ini adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana menurut Anda tentang sejarah mengerikan ini? Bagikan pikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.